Oh, ini sudah ya? Hai, halo, apa kabar? Iya, halo Gusaan. Aku alhamdulillah baik. Hai, apa kabar? Gusaan gimana kabarnya, Gus? Aku baik, terima kasih. Kamu gimana? Suaraku oke? Oke, oke, oke. Suara aku di situ gimana, Gus? Perfect. Alhamdulillah. Aku kok gemuk banget ya? Masa sih, Gus? Oke, oke, oke. Gimana? Apa yang bisa aku eh, bagikan? Aku bagikan. Cie, udah lama nih, Gus, nggak ketemu lagi, nggak ngobrol lagi. Aku tuh Iya ini sih. kan pertemuan yang ketiga ya, walaupun online. Pertama itu ketemu di acara GKJ, Iya. yang kedua di Halo. rumah. Halo? Sinyalnya kayaknya ini kurang bagus ya, Gus. Halo. Halo? Ada kok di sini. Di sini ada suaranya. Sinyalku atau sinyal? Oh, sebentar ya, sebentar. Aku akan coba pindah ini aja. Sebentar, Oke, aku siap-siap, akan Gus. pindah ke ini aja. Ya. Ya, hilang. Banget. Halo, apa kabar? Harusnya sih lebih stabil ya sekarang. Oh iya, iya. Ini udah lancar nih, Gus. Iya. Ternyata udah banyak nih. Gimana, Rin? Gimana, Rin, kabarmu? Halo, itu adikku itu pendeta GKI Oh yang ada iya. di Madiun itu. Oh, salam Iya, kenal sama pendeta. Septorang itu. Iya. Pendeta, salam dari saya. Mau ikut belajar katanya ini, Gus. Nggak tahu ini belajar soal apa. Belajar soal apa kita ini nanti? Oh, ada seniorku, ada Didi Wow, Ahriani. aku jadi malu nih. Ternyata banyak banget yang gabung. Aku Gus. soalnya nggak pernah ini sih, nggak pernah apa, jarang sekali live ya. Sehingga Oh, mungkin mereka senang ya. Sebenarnya mereka ingin lihat kamu, tapi ah, melalui aku. Kita waduh. kita nanti ngobrol soal apa ini? Apa namanya, Rina? Ya, Gus. Kan akhir-akhir ini tuh ada berita yang lumayan viral ya, Gus, dan fenomenal. Mhm. Dan itu cukup kontroversial buat dibahas sih, Gus. Jadi aku Soal apa itu? soal ini, Gus. Aduh, aku sama Gusaan gaya bicaranya kayak terlalu dekat ya. Mungkin karena No, no, it's okay, no problem. Kita kan pernah ketemu ya, jadi menurutku itu bagus, membangun chemistry yang bagus itu menurutku. Jadi kita bisa ngobrol ngobrol dengan santai sekali. Ya, itu cukup lama juga ngobrolnya di rumahnya Pak Pendeta Johan. Dan itu iya udah betul. mulai di situ ya, Gus. Aduh, aku Iya, jadi terlalu santai ini. Dan para viewers yang ini ya para penonton ya, pemirsa podcast Nengrina mungkin udah pada tahu nih sama Gus Aan Ansori yang waktu itu pernah ngisi juga tentang ini apa namanya kasus-kasus kekerasan itu ya, iya. kasus-kasus Kekerasan seksual pada waktu itu ya, yang di pondok pesantren gitu ya. tentang kesetaraan gender yang terkini. Mhm. Soal Sekarang, LGBT dan lain sebagainya gitu ya. nah sekarang aku di kesempatan ini bisa live bareng Gusaan lagi. Aku ingin bertanya nih sama Gusaan karena kan aku melihat juga ya profilnya Gusaan ini kan sebagai ya dan cukup fenomenal ya di berita-berita tuh aku cari Gus di berbagai channel YouTube di ILC terus
Oh iya, itu kan sebenarnya apa? Ya aku cuman seperti halnya kamu ya, berusaha menggunakan semua channel untuk menyuarakan gagasan-gagasan yang aku anggap penting disuarakan di publik. Ya. Terkait dengan soal kontroversial mungkin karena soal apa? Salah satu yang aku concern itu adalah soal kesetaraan kesetaraan hak bagi kelompok minoritas gender dan seksual kayak gitu. Tapi ya memang, halo, suaramu kok nggak ada ya? Iya, aku belum ngomong, Gus. Oh, oke. Karena udah, Oh, tapi suaranya stabil kan, Gus? iya, suaranya oke kayak gitu. Jadi aku merasa uh, senang diundang di podcastmu untuk menyuarakan gagasan-gagasan. Kalau nggak salah kita nanti akan ngomong soal ini ya, Mbak Dorce ya, kalau nggak salah. Iya, Itu. soal wasiatnya yang ingin ingin dimakamkan nanti sebagai seorang perempuan ketika Mbak Dorce itu meninggal dunia dan sempat memancing kontroversi ini kan. Ini mau dimakamkan secara secara laki-laki begitu atau perempuan? Aku bilang ini Dan ngapain ini? Nggak ada urusannya dengan orang kok. Ya biarkanlah apa yang punya tubuh, yang punya otoritas untuk itu, yakni Bunda Dorce itu yang yang memilih apa yang menurut dia terbaik. Yang penting kita harus menghormatinya. Lawang kan ya nggak melanggar hukum negara, nggak melanggar hukum agama Islam menurutku sih seperti itu. tapi justru kontroversialnya di situ nih, Gus. Karena kan Kenapa? beliau cibiran nih dari netizen, dari warganet, bahwasanya Iya. ternyata Bunda Dorce kan laki-laki, seharusnya ya kalau misalnya laki aja gitu. Itu banyak banget yang malah justru kontra gitu. Dan malah menghina. Oh, yang soal itu ya. Sebenarnya ini kan para netizen-netizen itu yang katakanlah kontra terhadap keinginan dari Bunda Dorce itu sangat bisa dipahami ya, Rina, karena mereka menurutku masih minim informasi menyangkut apa yang disebut dengan identitas gender. Seperti itu. Karena memang di sekolah-sekolah kita, SD, SMP, SMA, bahkan S1 sekalipun, kita tidak diajarkan aspek paling mendasar menyangkut soal ketubuhan dari manusia. Sehingga apa? Sehingga konstruksinya adalah konstruksi yang lama gitu kan. Orang yang katakanlah dulunya dikenal sebagai laki-laki berpenis, kemudian ya sampai kapanpun itu dia akan dilihat akan seperti itu. Padahal ilmu pengetahuan mengalami perkembangan dan identitas gender itu tidak hanya binerik. Binerik dalam arti kalau kamu punya vagina maka kamu pasti akan merasakan dirimu sebagai perempuan. Kalau aku misalkan atau ada seseorang yang punya penis, pasti dia akan merasa dirinya sebagai laki-laki. Nggak gitu amat seperti itu. Jadi spektrum identitas gender itu menurutku sangat sangat luar biasa dan sangat responsif terhadap manusia. Nah, yang menjadi masalah adalah siapa sebenarnya yang berwenang untuk melabeli, untuk mendefinisikan kita ini laki-laki atau perempuan. Kan itu kan titik kerasnya kan di situ. Misalkan Gus Miftah ya, moga-moga aja Gus Miftah misalkan kemarin itu kan ngomong kalau nggak salah ya, terus kemudian dibantah atau pendapatnya ada perbedaan pendapat dari Kiai Taufik Damas seperti itu kakak kelasku di Tambak Beras waktu aku masih mondok di Tambak Beras itu. Jadi kalau Gus Miftah kan ngomong, nah itu laki-laki harus dikubur secara laki-laki seperti itu. Ya menurutku sih nggak salah Gus Miftah gitu. Nggak salah dalam arti apa? Ya ilmunya memang masih segitu kok. Iya nggak ngerti soal GSC kok, nggak ngerti sexual orientation, gender identity and expression, and sexual characteristic gitu kan. Ya Baik, orang kalau ilmunya seperti itu kan ya ngomongnya bahwa ya kalau dia terlahir perempuan
ya pemakamannya harus dianukan sama perempuan seperti itu. Tapi kalau misalkan menurutku Kiai Taufik itu menurutku lebih responsif tentang gender identity. Ya, sama lah denganku. Aku merasa bahwa identitas gender itu adalah ditetapkan oleh pemilik tubuh itu sendiri. Di dalam ilmu pengetahuan yang terupdate itu the owner of the body has fully responsibility to identify what kind of gender she or he wants to be. Seperti itu. Nah, kalau dalam konteks ini kan Bunda Dorce kan sudah sangat jelas ya, dia mengidentifikasinya perempuan kok, kayak gitu ya. Dia mengidentifikasinya seorang perempuan gitu kan. Aku malah mengatakan seperti ini. Lah, kalau dia misalkan dimakamkan sebagai seorang perempuan, misalkan apa kerugian publiknya? Nggak ada. Sehingga apa? Sehingga wasiatnya itu menurutku harus harus dihormati. Nah, dalam konteks wasiat ini Rina, aku ingin mengatakan ya, di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang menyatakan secara sangat clear bahwa terkait wasiat ini maka ahli warisnya itu harus harus menghormatinya sepanjang itu memang tidak ada mafsadah atau kerugian secara publik. Teksnya kira-kira seperti ini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu intaroka khairul wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqon 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta atau sesuatu yang banyak berwasiat untuk ibu bapakmu dan karib kerabatmu secara ma'ruf, maka kewajiban atas mereka orang-orang yang bertakwa itu untuk mengimplementasikannya. Kayak gitu. Nah, di ayat yang lain malah sangat tegas itu. Di ayat yang setelah itu ya. Di ayat setelah itu kan ayat 180. Ayat 181-nya bunyinya begini. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi seluruh publik, nggak hanya orang tua dan juga nggak hanya ahli waris dari Bunda Dorce saja yang menyaksikan dan menjadi saksi dari wasiat itu, tapi seluruh netizen itu tahu bahwa Bunda Dorce itu berwasiat bahwa when the death comes to me, maka kuburkanlah aku secara perempuan. Aku mendengar, kau mendengar, semuanya mendengar. Maka faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, kayak gitu. Maka barang siapa yang mengubah itu, ya dosalah kau ini gitu kan. Meskipun tentu ada beberapa ahli fikih yang mengatakan bahwa ayat ini itu berkaitan dengan ayat ahli waris, ayat waris soal harta dan lain sebagainya. Tapi kalau ayat ini dilihat secara general substansinya atau substansi generalnya, itu adalah kewajiban bagi kita yang masih hidup untuk melaksanakan apa yang menjadi wasiat sepanjang wasiat itu tidak bertentangan dengan hukum. Gimana kalau wasiatnya, misalkan aku mau mati ya, aku berwasiat nanti kamu robohkan NKRI. Apakah ketika ada orang yang mengubah atau tidak menjalankan wasiat itu berdosa? Ya nggak dosa, karena apa? Karena wasiatku itu bertentangan dengan hukum yang ada di sini. Dan yang terpenting adalah bertentangan dengan common sense, seperti itu. Jadi kalau aku jadi ahli warisnya Rina, maka aku akan memegang teguh pada Al-Baqarah 180, 181. Kalau enggak ya dosa aku. Emang kamu mau menggantikanku jadi di neraka? Kan ya enggak mau kan. Jadi aku ingin mengatakan bahwa semoga ahli waris dari Bunda Dorce itu juga berpegangan kepada teks ini ya. Aku bacakan lagi
Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu intaraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Dosa loh kalau tidak mau mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadi aku sependapat dengan Muhammadiyah, sependapat dengan teman-teman yang memiliki sensitivitas terhadap apa yang dirasakan oleh Bunda Dorce. Kamu ngomong-ngomong, aku tok sih ngomong. Iya. Aku ternyata, wah, di dalam surat itu ternyata kan memang harus kita ya sebagai wajib kan justru wajib kalau ada wasiat itu selagi wasiat itu apapun Iya. kita wajib menghargainya, wajib. Iyalah, iya. Ya. Iya, betul sekali. Meskipun misalkan nanti di faraid, di ilmu soal pewarisan berkaitan dengan harta, maka itu ada instrumen-instrumennya. Misalkan tidak boleh melebihi misalkan sepertiga atau apa dan lain sebagainya. Tetapi berkaitan dengan bagaimana yang tidak ada kaitannya dengan harta waris, ya menurutku sepanjang itu bagus, ya harus dilakukan. Apa sih yang salah dari wasiatnya wasiatnya Bunda Dorce itu? Apa yang salah? Kan karena yang salah kan, menurutku mulia. Ia minta dikubur sesuai dengan keyakinannya. Menurutku itu mulia. Sungguh pun ada banyak orang yang tidak bersetuju. Ya. Tapi itu tadi kan sudah jelas jaminannya di Al-Baqarah 180 181 itu. Begitu Rina, apa itu? Ada yang nanya itu? Nggak tahu. Just please read it out. Tapi itu sangat jelas sekali ya Gus. Sebenarnya dalam Islam tuh ya itu sangat jelas, kompetensinya dapet, dan tadi tuh lumayan sensitif ya. Takutnya nanti malah nggak apa-apa. Jadi kenapa? Tidak ada kerugian untuk orang lain, ya apa tidak gitu kan. Kalau nggak salah Gus, di dalam Islam itu kan memang cuma 2 ya Gus. Apa namanya tuh? Jenis kelamin. Ya, laki-laki. Oh, jenis kelamin. Selain itu kan persepsi umum. Tapi itu kan begini, tak jelasin. Kan ada ayat. Misalkan aku nggak tahu ayat nomor berapa, tapi kira-kira bunyinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum ada ayat yang mengatakan aku jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kata zakar dan kata unsa itu enggak apa-apa dianakan laki dan perempuan. Tapi yang ingin aku katakan, aku sebenarnya lebih nyaman untuk memaknai zakar itu dengan orang yang berpenis, unsa itu orang yang bervagina. Kalau dianukan zakar itu laki-laki, berarti nanti akan mendorong kita untuk berpikir bahwa yang punya penis itu pasti dia laki-laki, padahal belum tentu. Padahal menurut kacamata umum belum tentu. Belum tentu dalam arti orang pemilik tubuh itu belum tentu dia adalah merasa dirinya adalah laki-laki meskipun ia punya penis. Ada banyak temanku yang ia memiliki penis tetapi kemudian ia merasa dirinya terperangkap dalam tubuh itu, dalam tubuh yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ia merasa dirinya adalah perempuan, dan itu di dalam kajian gender dan seksualitas sangatlah wajar. Nah, yang ingin aku katakan bahwa begini, jenis kelamin itu kan jenis kelamin itu kan titik dasarnya itu kan ada 2. Kalau dulu jenis kelamin itu dalam hal ini bahasa Inggrisnya adalah seks. Jenis kelamin itu ada 2. Yang pertama yang berbasis organ reproduksi. Ya,
Kalau kamu punya vagina, maka orang-orang akan menganggapmu sebagai perempuan. Aku punya penis, maka seluruh Jombang akan menganggap diriku adalah laki-laki. Cuman dua saja begitu. Tetapi ini sudah dalam tanda petik terkoreksi dengan ilmu pengetahuan. Sehingga yang disebut dengan jenis kelamin tidak lagi disimbolkan dengan kata seks. Kalau kita mau nanya kamu, Rina, what is your sex? Gitu kan, what is your sex? Artinya apa jenis kelaminmu menurut organ reproduksimu? Kayak gitu. Tapi sekarang diganti dengan what is your gender? Kalau what is your gender itu adalah apa jenis kelaminmu menurut pengalaman hidupmu. Kayak gitu. Jadi gender lebih luas. Sekarang kita menggunakan gender yang itu tidak hanya ditentukan oleh organ reproduksi. Misalkan Gus Amar. Gus Amar itu kalau ditanya, Gus Amar, what is your sex? Gus Amar, apa jenis kelaminmu menurut organ reproduksimu? Kalau ia mempunyai vagina, maka ia suka tidak suka akan dianggap perempuan. Kalau ia mempunyai penis, suka tidak suka, ia akan dianggap, menurut publik akan dianggap sebagai laki-laki. Tetapi kalau Gus Amar, what is your gender? Apa jenis kelaminmu menurut pengalaman hidupmu? Maka jawabannya bisa berbeda. Nah, di titik ini, Gus Miftah atau siapapun itu harus rendah hati untuk belajar tentang Soji SC begitu. Eman-eman kan, ustadz yang kondang, dai kondang, kemudian tidak terupdate begitu ya, nggak sensitif lah menurutku, nggak sensitif. Wah, luar biasa nih. Berarti aku sampai tahu juga kalau kita tanya seks dan gender itu kan berbeda ya, sangat berbeda. Iya. Dan panjang lebar dan daging semua. Mm-hmm. Dan aku lumayan takut buat uploadnya ini nanti. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya. Santai aja ya, kamu kan nggak akan biasa, nggak apa-apa, berbeda pendapat itu biasa. Yang tidak boleh adalah ketika kita berbeda pendapat, lalu kemudian kita menggunakan kekerasan. Yang tidak boleh dalam berbeda pendapat adalah ketika kita menista satu sama yang lain. Aku kan nggak menista, aku kan ngomong aja kan, Gus Miftah mungkin seperti ini, atau yang lain seperti itu, biasa saja gitu kan. Ada orang yang nggak setuju juga nggak masalah. Yang penting kan we have to respect each other gitu kan. We have to express our religion peacefully, kemudian dengan love and compassion. Seperti itu, sama-sama ngomong Islamnya, tapi kalau nggak ada mawaddah warohmahnya kan ya beda kan. Kayak gitu. Oke, Gus, ini aku mau tanya tentang Gus Aan yang sangat aktif sekali kan ya, bergerak dalam suara orang-orang minoritas, termasuk teman-teman kita yang transgender atau transpuan ini, transgender sama bedanya apa? Terus transgender itu gini, transgender itu seperti fakultas. Kalau transpuan, transmen itu prodi-prodinya. Kayak gitu. Paham ya? Transgender itu adalah orang yang orang yang identitasnya itu berlainan dengan organ reproduksinya. Ia mempersepsi identitasnya itu tidak sama dengan organ reproduksinya. Banyak ya, misalkan kalau Dorce, menurutku Bunda Dorce itu sudah perempuan ya, karena ada ininya bahwa dia dulu transgender, iya, tetapi biarlah itu menjadi otoritas pemilik tubuhnya sendiri. Ada temanku misalkan Merlin kalau tidak salah di filmnya itu juga ia menyebut dirinya sebagai waria, kadang-kadang dia sebutnya perempuan, tapi dia tidak pernah menyebut dirinya adalah laki-laki di video itu. Jadi apapun mesti harus kita hormati. Nah, transgender itu adalah payung bagi orang-orang
yang memiliki identitas yang melintas. Kalau transpuan itu kata kekinian, menurutku banyak teman-temanku waria yang lebih nyaman memilih kata transpuan, gitu kan, transpuan waria. Kalau transmen itu perempuan yang merasa dirinya sebagai laki-laki, begitu, transmen. Tapi semuanya masuk di dalam payung transgender. Oh, Begitu sih. ya Gusaan ini sangat ini sekali ya. Ada lagi namanya transseksual. Nah, Kalau itu transseksual itu banyak orang yang berpendapat transseksual itu adalah setelah ia mengalami operasi kelamin, itu transseksual, nggak transgender lagi. Gitu. Ada yang ngomong seperti itu juga, transseksual artinya misalkan di beberapa tempat begitu kan, ada orang yang mungkin pergi ke Bangkok ke ini untuk operasi, lalu kemudian ia menjadi sepenuhnya perempuan begitu, seperti itu. Ada juga orang-orang yang seperti ini bisa juga disebut sebagai transseksual. Orang-orang yang sudah mengalami konversi organ reproduksi. Tetapi aku ingin mengatakan bahwa aku akan dengan senang hati untuk memanggil orang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kayak kamu gini kan, namamu lengkapmu siapa, Rina? Nama lengkapmu siapa? Rina Fitri. Rina Fitri gitu kan. Aku panggil kamu Tri, boleh, bisa kan? Bisa. Bisa. Aku panggil kamu Pit, bisa tuh. Aku panggil kamu Rin, bisa kan? Aku panggil kamu Na, bisa kan? Tetapi aku akan tanya kepadamu, Rina Fitri, kamu nyamannya dipanggil apa? Rina. Apa, Rin? Rina. Maka sekuat apapun aku ingin memanggilmu Fitri, maka aku harus menghargaimu dengan memanggil panggilan yang kamu kehendaki, karena itu adalah bagian dari penghormatan atas dirimu dan diriku. Gitu. Iya, Gus. Nah, Gus, aku baca-baca komentar netizen itu kan banyak yang menghina tuh ya, banyak yang caci maki Bunda Dorce. Terus salah satunya itu ada yang mengeluarkan dalil seperti ini, Gus. Allah itu pasti akan melaknat hambanya yang menyerupai, misalkan kalau laki-laki perempuan, itu pasti melaknat itu. Gitu. Jadi orang-orang tuh pada terfokusnya sama komentar itu. Jadi Aku sih nggak tahu ya. Persepsi tentang Tuhan itu kan macam-macam. Kalau aku mempersepsi Allahku itu ya penyayang, Rahman dan Rahim. Iya apa? Iya itu ibarat samudra ya. Iya ibarat samudra. Samudra itu bisa menerima segalanya. Kali keruh, sungai yang tercemar, atau air kali yang bening, semuanya diterima oleh samudra itu sendiri. Aku tidak sependapat dengan gagasan bahwa Allah itu akan melaknat orang-orang yang menyerupai dan lain sebagainya. Bagiku apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam bentuk identitas gender, dalam bentuk orientasi seksual, that is a gift, that is an honor from God for us to be preserved. Jadi gay, lesbian dan lain sebagainya itu adalah berkah menurutku ya. Menurutku itu adalah berkah dari Tuhan, karena orang tidak meminta untuk dilahirkan seperti itu. Kan orang tua aku nggak akan minta misalkan nanti Aan supaya jadi hetero aja, atau ini supaya jadi homo saja, enggak. Jadi apapun yang diberikan oleh Tuhan harus juga kita terima sebagai berkah. Tuhan itu tidak pernah, menurutku ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah meminta, katakanlah, orang laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan, kalau dalam istilah hari ini adalah gay misalkan, untuk berubah. Setauku di Al-Quran itu tidak ada yang meminta mereka untuk berubah. Yang tidak boleh, yang di Al-Quran itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang
yang punya hasrat seksual terhadap laki-laki yang punya hasrat seksual terhadap laki-laki itu adalah tidak boleh memaksakan kehendak seksual seperti yang ada dalam cerita kaum Nabi Lut. Jadi kaum Nabi Lut itu kan orang-orang laki-laki suka pada laki-laki, tetapi caranya kan memperkosa. Itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh. Gitu. Tapi bagaimana kalau orang yang laki-laki suka dengan laki-laki tapi based on love, based on compassion, based on care gitu. Bagaimana seperti itu? Nah, kalau ada orang seperti itu, Al-Quran menurutku tidak bersikap. Ya tidak melarang, ya tidak menyuruh gitu. Ya diem gitulah. Kayak kamu misalkan kamu nanya ke orang tuamu, ya boleh nggak aku pacaran sama Aan? Misalkan kayak gitu. Boleh nggak aku pacaran sama Aan? Ayahmu nggak mengiyakan, juga tidak melarangmu. Artinya apa itu, Rin? Ya aman, masih aman. Iya terserah lu lah, kan gitu kan. Nggak ngiyain, nggak ngeyak, ya kayak gitu. Jadi dia tidak bersikap gitu. Atau ya aku mau ngedate dulu ya dengan pacarmu. Ya dia kemudian ya nggak ngelarang, ya juga nggak nyuruh. Kamu akan ngedate dengan orang itu nggak? Iya kayak gitu. Kalau aku sih menurutku begitu. Jadi terkait dengan komentar-komentar itu menurutku kalau itu kita anggap jelek, komentar yang tidak sensitif itu, maka tugas kita adalah untuk tidak mereplikasinya. Gitu. Kita nggak boleh menghina orang yang berkomentar jelek seperti itu, karena ini adalah bagian dari kemerdekaan berpendapat. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan contoh, memberikan teladan untuk bisa mengapresiasi humanity, mengapresiasi kemanusiaan itu sendiri dan tidak mencontoh apapun yang kita anggap jelek. Menurutku menghina Bunda Dorce, membuli Bunda Dorce itu bukan tidak seperti yang aku bayangkan tentang etika Islam. Etika Islam itu adalah kalau kita nggak berbeda pendapat ya kemudian kita bisa kita menyampaikannya dengan baik, tidak perlu harus menghina atau membulinya. Gitu sih Rin, menurutku. Moga-moga kamu bisa paham ya. Iya Gus, makasih banyak. Ini aku jadi tercerahkan karena kan emang masuk akal juga kalau kalau kasih sayang itu kan pemberian Tuhan dan terserah Tuhan tuh mau memberinya, orang itu mau sayang ke siapa gitu kan. Bukan kehendak kita mau sayang ke orang ini gitu kan. Dan itu terlepas daripada jenis kelamin atau gender gitu. Identitas gendernya ya. Gendernya itu terserah Tuhan juga gitu kan. Orang Tuhan aja kita nggak tahu gendernya apa kan. Iya kan. Beyond genderless. Dan hanya Tuhan juga yang maha pengasih dan maha penyayang ya. Iyalah. Ya. Aku tadi tuh agak nge-lag tuh, Gus. Kayak nge-lag apaan? Di otak tuh kayak berhenti. Gimana maksudnya ngerti gitu kan. Dan daripada kita sebagai orang Islam memilih untuk menghina dengan melemparkan ayat-ayat ataupun hadis yang seperti itu, yang bahkan kita sendiri nggak tahu cara penafsirannya bagaimana, kaum Nabi Lut juga seperti apa kan, ternyata kan nggak seperti yang apa yang kita pelajari juga ya. Iya. Aku lihat kalau kita nggak menguasai soal fikih dan lain sebagainya, aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu 5 esensi dalam Al-Quran. Jadi katakanlah ada orang yang nggak dari pondok dan lain sebagainya, ingin memahami secara Islam dan ingin berkomentar menurut Islam seperti itu. Maka merujuk pada Profesor Hashim Kamali, dia seorang profesor Islamic Law di Universitas di Malaysia. Dia mengatakan seperti ini, bahwa Al-Quran itu kalau mau diperas itu esensinya ada 5 kayak gitu. Yang pertama adalah tentang spirit monotheism atau tauhid. Yang kedua, perasan yang kedua itu adalah keadilan. Jadi Al-Quran itu
esensinya adalah menyuarakan soal keadilan. Yang ketiga itu adalah al-karomah. Al-karomah itu adalah respect and preserve human dignity. Memelihara dan menjaga kehormatan manusia. Kayak gitu. Nah, yang nomor 4 ya itu tadi. Yang nomor 4 itu adalah prinsip al-ihsan. Al-ihsan itu adalah memperlakukan orang secara lebih baik. Kayak gitu. Memperlakukan orang secara lebih baik. Jadi misalkan kalau kita membuli Bunda Dorce, apakah itu memperlakukan orang dengan lebih baik? Enggak, kayaknya sih enggak ya. Nah, yang kelima, Rina, esensi Al-Quran itu adalah love and compassion, atau kalau dalam bahasa Al-Qurannya itu mawaddah warohmah, cinta dan pengampunan. Jadi itu adalah esensi Al-Quran. Kalau di dalam bahasa hukum ini adalah asas-asas hukum. Jadi kalau kita mau memproduksi sebuah hukum fikih, maka iya harusnya tunduk pada 5 hal ini. Tunduk pada 5 hal ini. Asas-asas hukum Islam itu ya di Al-Quran itu. Tauhid, kemudian al-adalah, keadilan, al-karomah, preserve and protecting human dignity. Yang nomor 4 itu adalah al-ihsan, memperlakukan orang secara lebih baik. Dan yang kelima, yang paling menurutku sangat penting itu adalah konsep mawaddah warohmah, love and mercy. Jadi mawaddah warohmah itu enggak cuman kawin aja, enggak cuman kawin sama ya sakinah mawaddah warohmah, enggak. Mawaddah itu adalah prinsip dalam Al-Quran bahwa apapun yang kita ekspresikan sebagai orang Islam itu harus merefleksikan apa yang itu disebut sebagai love, apa yang itu disebut sebagai compassion, apa itu yang disebut sebagai merciful, mengampuni. Itu sih menurutku. Siap. Nggak cuma sekedar ngambil hadis ini apa, nggak kayak gitu. Itu kan copy paste saja itu. Nanti kalau diturnitin akan kedetek sebagai plagiarisme. Alah. Itu enggak, aduh. Oke. Kalau gitu ini ternyata banyak banget penjelasan dari Butan yang dari tadi kita udah berapa jam nih Gus. Aku mau coba ambil kesimpulan apa yang tadi aku tangkap ya Gus ya. Iya. Lewat lebih 7 menit ini Gus. Tadi aku Iya, it's okay. Aku juga ada acara habis ini. Oke. Jadi itu sahabat muslimah sekalian, aku tadi nangkep beberapa poin penting dari penjelasannya. Yang pertama, Bunda Dorce tuh ya mungkin seharusnya kita doakan sembuh dulu. Jangan langsung tiba-tiba dibully tentang wasiatnya. Gitu. Dari wasiat Bunda Dorce itu kan sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran juga oleh Ustaz tadi, bahwasanya wajib punya bagi ahli waris ataupun orang sekitar untuk melaksanakan apa wasiat yang diberikan orang tersebut, dan minimal kalau kita mau melaksanakannya ya menghargainya gitu sebagai manusia gitu kan. Oke. Aduh, ini maaf kalau agak-agak gerbang lagi suaranya karena hujannya mulai turun lagi, Gus. Iya. Hujan terus. Hari ini nggak ada matahari. Oke. Terus selanjutnya tentang definisi seks dan gender itu ternyata sangat luas nih, sahabat muslimah sekalian. Kalian harus cari-cari tahu lagi tentang definisi seks dan gender itu apa. Nah, terakhir ada 5 poin intisari dari Al-Quran yang ternyata di dalamnya tuh ya sebenarnya nggak termasuk dari intisari tentang ancaman seperti itu. Ingat itu yang ada di komentar kalian para netizen, please lah tolong dibuat kita bersama. Thank you. Ya, kita doain dulu semoga bukan daripada kita. Mungkin itu kesimpulannya nanti aku bakal cari lagi sih, bakal putar ulang ini rekaman ini. Dan terakhir Gus, aku kan tadi aku di WA aku mau tanya Gus itu apa punya komunitas apa gimana Gus? Soalnya kan Gus
kelihatan aktif sekali gitu dalam membela ataupun Kalau komunitasku ya komunitas Gus Durian itu aja. Jadi Gus Durian itu kan komunitas bersama, tidak hanya interfaith, tapi juga intersectional identity begitu ya. Ada di Gus Durian Jombang ada teman-teman warianya, ada teman-teman gaynya, ada teman-teman lesbiannya, semuanya. Jadi Gus Durian di Jombang itu menjadi rumah bersama untuk belajar tentang kemanusiaan, belajar tentang saling menghargai dan belajar saling supporting each other gitu, saling mensupport satu dengan yang lain. Oke. Gitu. Aku dari dulu pengen tahu itu, Gus. Aku penasaran. Kapan-kapan kita bisa ngobrol deh. Oh ya Allah, oke deh Gus kalau gitu. Iya. Gusan mau ngasih pesan-pesan nggak buat teman-teman semuanya sahabat muslimah? Apa ya? Aku senang dengan agama Islam karena agama Islam di dalam pikiranku adalah agama yang selalu berpihak kepada orang-orang yang tertindas, berpihak kepada keadilan, mendorongku untuk bisa berbuat lebih baik, mendorongku untuk bisa menghargai, mencintai, dan juga respect kepada human dignity, kepada kehormatan manusia dan alam. Dan yang terpenting aku merasa bahwa Islam itu memang harus rahmatan lil alamin. Dan terkait dengan Bunda Dorce ini, menurutku cara yang paling islami terkait dengan wasiat dari Bunda Dorce adalah dengan tunduk pada Al-Baqarah 180 dan 181. Itu sih menurutku. Baik, wah luar biasa nih. Aku terima kasih banyak ya Gus karena Thank you ya. kan ngisi di podcast yang kedua kali. Berarti kita nggak kapok ya? Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri di sini aja ya Gus. Thank you ya. Udah hujan ini. Gus. Ya. Kalau gitu aku langsung tutup aja ya Gus. Ya, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.